Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat. Selamat datang lagi di channel ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik pembahasan dalam bahasa Arab tentang keterangan waktu di dalam bahasa Arab. Baik, sebenarnya materi ini saya siapkan untuk mahasiswa saya di Pusat Pengembangan Bahasa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah tapi juga akan bermanfaat sekali bagi kita semua, bagi siswa, bagi pegiat bahasa Arab dimanapun Anda berada. Ya, keterangan waktu di dalam bahasa Arab ini sangat simpel sekali. Saya coba kasih 4 keterangan waktu dengan 2 versi berbeda. Dan itu sangat gampang dan sangat mudah sekali untuk diingat dan dipraktekkan dalam bahasa Arab. Yang terpenting adalah dari pembelajaran ini kita bisa membuat kalimat di dalam bahasa Arab menggunakan keterangan waktu yang sudah kita pelajari dengan variasi yang berbeda. Ya, nanti coba akan kita lihat dan ini sangat sederhana dan sangat simpel sekali ya. Baik, saya share ke antum dan antuna slide-nya biar kita pelajari lambat-lambat bersama pelan-pelan ya. Ingat, pembelajaran ini untuk mahasiswa pembelajaran bahasa Arab tingkat pemula ya. Baik, saya share ke antum dan antuna slide-nya. Oke. Kita sekarang di Al-Wahdah Ar-Rabi'ah ya, pembelajaran keempat ya. Saya lihat di buku yang modul yang kita pelajari itu lumayan banyak itu ya. Materinya lumayan padat, ada tentang tarakib nahwiyah ya, ada juga tentang hal, ada juga tentang keterangan waktu, ada juga keterangan milik begitu. Bagaimana cara kita untuk mengungkapkan ini punya saya, ini punya kamu, ini punya antum semua, atau ini punya mereka, begitu kan. Kemudian ada juga pembahasan fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari' dengan kata ganti yang cukup familiar, seperti kata ganti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya, ana, nahnu, hum, anta, anti, huwa, hiya, dan lain-lain. Oke, pelajaran keempat ini judulnya Adhhab ilal Jami'ah. Bagi kawan-kawan yang punya modul dan bukunya silakan ikuti. Oke, saya sekarang ini akan bahaskan sedikit saja dari sekian banyak pelajaran yang ada di dalam pelajaran keempat ini, Adhhab ilal Jami'ah. Fokus kepada keterangan waktu yang sangat simpel. Oke. Ingat, pembelajaran ini tujuannya adalah mahasiswa dan mahasiswi bisa menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat itu di berbagai variasi kalimat berbeda ya. Kalimat keseharian digunakan dalam keseharian dan kalau bisa itu sudah cukup sebenarnya. Oke. Di slide pertama ini ya, keterangan waktu ya, fis sabahi atau sabahan. Oke, fis sabah atau sabahan. Oke, fis sabah atau sabahan. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Di pagi hari begitu. Jadi kita kasih keterangan waktu dari pekerjaan kita beri keterangan waktu itu kita lakukan pekerjaan itu di pagi hari ya. Bisa menggunakan 2 variasi ini ya. Bisa pakai fis sabah atau kita pakai sabahan. Terserah mau pakai yang mana. Ya. Sekali lagi, fis sabah atau sabahan di pagi hari. Oke, pagi-pagi maksudnya. Bahwa kita melakukan pekerjaan itu di pagi hari. Ya. Fis sabah atau sabahan. Silahkan pakai. Terserah yang mana. Yang pertama atau yang kedua. Oke, misalnya dalam contoh kalimat kita buat di sini. Adhabu ilal jami'ati fis sabahi. Ya. Saya berangkat ke kampus pagi hari. Ya. Bisa kita pakai fis sabahi. Ya. Adhabu
ilal jami'ati fis sabahi. Saya berangkat ke kampus pagi-pagi. Oke? Pakainya fis sabah. Yang kedua, ya, pakainya kata sabahan dalam contoh kalimat ini, ya. Adhabu ilal mustashfa sabahan. Saya berangkat ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Oke? Jadi kita bisa pakai fis sabah atau kita pakai sabahan. Silahkan. Antum pilih sendiri mau pakai yang mana, ya. Nanti di akhir sesi saya minta kalimat atau contoh kalimat yang bisa digunakan fis sabah atau sabahan. Kalimat itu dibuat sendiri dan itulah nanti latihan-latihan kita pembelajaran bahasa Arab. Ingat, latihan pembelajaran bahasa Arab ini adalah sifatnya selalu mumarasah dan latihan dibuat, ya. Tahu misalnya kemarin tahiyah wa ta'aruf, silahkan ungkapkan. Bagaimana kita berkenalan dengan orang, bagaimana kita bertanya kepada orang, ya kan? Sekarang kita belajar tentang keterangan waktu, ini silakan masukkan dan coba dan latihan terus di dalam kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan itu nanti akan bisa kita ingat selalu. Fis sabahi, ya, dalam keterangan waktu, waktu pagi atau sabahan. Silahkan, penggunaannya sama saja. Oke? Yang kedua, fin nahari, gampang sekali, ya. Fin nahari atau naharan. Fin nahari atau naharan, siang-siang, ya. Akulu, misalnya di dalam contoh pertama ini, akulu ta'amal ghada'i fin nahar. Saya makan siang di siang hari, ya. Akulu ta'amal ghada fin nahari, atau misalnya akulu ta'amal ghada naharan, bisa saja, ya. Dalam contoh kalimat yang lain, wasaltu ila baitihi naharan. Saya sampai ke rumahnya di siang hari. Oke? Bisa pakai fin nahar atau naharan, ya. Silakan pilih. Fin nahar atau naharan, sama saja. Oke? Yang berikutnya, ya. Fil masai, ya, atau masaan. Fil masai atau masaan, ya. Di sore hari, ya, bisa pakai fil masa atau masaan. Oke? Dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab, fil masa ini bisa untuk sore, bisa untuk malam. Karena kalau masa itu di dalam bahasa Arab itu sudah mencakup malam. Biasanya malam itu kalau digunakan kalau betul-betul sudah malam dini hari misalnya, itu dipakainya lailan, ya, nanti di poin yang keempat. Tapi di dalam kebiasaan Indonesia, fil masa itu ya setelah menjelang asar begitu dan sebelum maghrib, dan setelah maghrib ke atas itu pakainya lailan. Oke? Baik, pada sore hari bisa pakai fil masai atau masaan, ya. Contohnya di dalam kalimat arji'u minal amali fil masai. Saya pulang dari kerja atau dari bekerja di sore hari, ya. Saya pulang kerja di sore hari. Oke? Atau di dalam kalimat misalnya al-abu kuratal qadami masaan. Saya main bola atau main sepak bola di sore hari, ya. Bisa juga al-abu kuratal qadami fil masai. Bisa saja, ya. Ini hanya variasi saja, fil masa atau masaan. Oke? Kemudian fil laili, ya, pada malam hari, fil laili pada malam hari, atau lailan, ya, atau lailan. Contoh dalam kalimat di sini, azurul asdiqa wal aqarib fil laili. Saya mengunjungi kawan-kawan dan keluarga dekat saya pada malam hari, ya. Fil laili. Atau misalnya dalam kalimat ini, azurul asdiqa wal aqarib lailan. Bisa saja, bisa saja. Ini hanya variasi saja, ya. Kemudian dalam kalimat lain, astarihu lailan, saya istirahat di malam hari, atau astarihu fil lail, ya, astarihu fil lail. Oke? Jadi keterangan waktu dalam video singkat ini ada 4, ya. Fis sabahi atau sabahan, atau fin nahari naharan, fil masai atau masaan, fil laili atau lailan. Oke?
Kedua, variasi ini bisa digunakan, bebas digunakan dalam kalimat apa saja, menunjukkan keterangan waktu tergantung selera kita mau pakai fil laili atau lailan, fil masai atau masaan, fil nahari atau naharan, atau fis sabahi atau kita pakainya sabahan. Oke? Sekarang saya minta antum dan antuna contoh-contoh dalam kalimat ya, 4 keterangan waktu tadi itu dalam 2 variasi itu ya. Silakan buat minimal 20 contoh kalimat bahasa Arab terdapat variasi keterangan waktu yang telah dipelajari di atas ya. Ingat, pembelajaran itu semakin banyak kita coba bikin kalimat sendiri ya, kita masukkan kata itu dalam kalimat, disitulah sebenarnya letak pembelajarannya. Dengan beberapa alasan ya. Alasan pertama bahwa pertama alasannya kita akan menguasai pembelajaran itu ya, penggunaan dari keterangan waktu itu ya. Semakin banyak kita gunakan keterangan waktu itu dalam variasi yang berbeda, tentunya semakin banyak latihan, semakin banyak efek pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bisa mengungkapkan ya, apa yang ada dalam pikiran kita di dalam bahasa Arab ya, dalam kalimat-kalimat sederhana ya, itu adalah tanda bahwa kita sudah bisa menguasai bahasa Arab ya. Tapi kalau semuanya hanya dalam tatanan konsep saja, saya tahu ini, saya tahu itu, tapi tidak bisa mengungkapkan dalam kalimat di dalam bahasa Arab, itu kita juga belum belajar ya. Pembelajaran bahasa Arab itu muaranya pada skill ya. Ingat, pembelajaran bahasa Arab itu muaranya pada skill ya. Kemampuan berbahasa, mendengar, berbicara, menulis, memahami begitu. Jadi bukan hanya dalam tatanan konsep saja ya. Jadi semakin banyak kita latihan, kita semakin bisa membuat contoh-contoh dalam bahasa Arab, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kalimat-kalimat sempurna. Inilah nanti yang akan menjadi batu loncatan dan pondasi kita untuk menguasai 2 skill bahasa Arab pada semester berikutnya. Dalam bahasa Arab 2 itu kemampuan menulis dan kemampuan memahami teks ya. Kalau sekarang kan kita fokus pada al-istima dan al-kalam ya. Kita fokus pada mendengaran atau listening, kemudian kita juga fokus pada al-hiwar atau al-muhadatsah. Oke, semakin banyak kita latihan, kita insya Allah akan semakin bisa berbahasa Arab. Ingat sekali lagi pesan saya, muara pembelajaran bahasa Arab itu adalah skill ya, kemampuan kita ya, al-kafaat al-lughawiyah al-arba'ah allati tumakkin at-talib ya min al-hadithi wal kalami wa al-kitabati wa al-faham. Demikian pembelajaran singkat kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sengaja saya ambil sedikit pembahasan di dalam materi keempat ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum dan antuna semua di pusat pengembangan bahasa Yayan Syekh Nurjati Cirebon dan kawan-kawan dimanapun Anda berada. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.